Bertemu lagi dengan saya Munawar Ahmad atau Rara, jurnalis Tribun Timur dalam acara Bincang Kampus. Seperti biasa, setiap hari Jumat kalian akan bertemu dengan saya dengan beragam narasumber dari berbagai kampus juga. Termasuk ini adalah seri ke-9 di mana kita akan membahas soal teman-teman yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri dan dalam negeri, khususnya mereka yang sedang kuliah magister S2-nya gitu. Kita akan terhubung dengan teman kita di Australia dengan Ihsan, dan teman kita, kakanda kita di Amerika, Pak Mursidin Amiruddin, kakanda Mursidin Amiruddin, dan adinda kita Umu Rofika ini mahasiswa dari Unhas. Tapi sebelumnya kita sapa-sapa dulu Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Bisa mungkin Kak Ihsan ini sapa-sapa dulu Tribuners, sekalian memperkenalkan diri di Australia, kuliah di mana, ngambil jurusan apa gitu. Oke, selamat sore Tribuners. Perkenalkan, nama saya Iksan, asli di Indonesia itu di Pulau Limanda, Sulawesi Barat. Kemudian di Aussie ambilnya Apply Linguistik di University of Melbourne. Baru semester 2, mulainya bulan Agustus. Dan ya, saya kira cukup dulu. Kita bergeser ke yang perempuan dulu nih. Silakan Rafika. Oke. Selamat sore Tribuners. Perkenalkan, nama saya Umu Rofika, biasa dipanggil Vika. Jadi saya mahasiswa Magister for English Language Studies di Universitas Hasanuddin. Jadi di English Language Studies itu ada 4 konsentrasi dan saya berkonsentrasi di pendidikan. Kalau posisi lagi di mana, Vika? Sekarang lagi di Bima karena daring kakak kuliahnya. Oh, kuliah daring. Lanjut, kita sapa dulu ke Mursidin ini. Sapa-sapa Tribuners dulu, Kak. Sore waktu Indonesia, selamat dini hari ya, di sini dini hari jam 3. Nama saya Mursidin. Saya kuliah di University of New Orleans, bagian selatan Amerika, State Louisiana. Saya ambil jurusan, saya beasiswa Fulbright, mengambil jurusan Master of Tourism and Hospitality Management, jadi jurusan pariwisata dan perhotelan. Dan sekarang ini sudah di semester akhir, insya Allah, selesai Desember ini. Amin, amin. Semoga semua dilancarkan, Kak, kuliahnya. Amin. Amin. Sesuai tema kita sore ini, kita mungkin akan banyak mendengar dari 3 narasumber kita pengalaman-pengalamannya kuliah di masa pandemi. Bisa juga kita singgung-singgung soal perjuangannya meraih beasiswa. Dan adik Umur Rofika ini meskipun belum terima beasiswa, tapi sedang berjuang dan prestasinya oke juga. Saya bacakan dulu untuk adinda Umur Rofika ini. Kalau lomba bahasa Inggris tingkat perguruan tinggi Islam, jagonya. Pernah jadi Best Speaker debat bahasa Inggris Nasional Pionir Aceh 2017. Umur Rafika juga juara 1 debat bahasa Inggris Poros Intim 2018. Dan kalau Kak Ihsan dan Pak Mursidin ini, nantilah kita cerita banyak bagaimana pengalaman-pengalaman mereka kuliah dan bagaimana mereka meraih beasiswa. Saya kira bukan jalan yang mudah untuk meraih itu, dan semoga teman-teman Tribuners yang nonton kita, khususnya yang sedang berjuang meraih beasiswa, stay tune bersama kita. Kita mulai dari dalam negeri dulu nih. Bisa sharing-sharing sama kita, Rafika, bagaimana situasi perkuliahan saat ini untuk program pasca sarjananya? Oke, baik. Jadi sekarang kita kan lagi di tengah-tengah pandemi Corona. Sejak bulan Maret kemarin, perkuliahan sudah shift menuju perkuliahan daring, perkuliahan online. Nah, itu kayak ada perubahan atmosfer gitu dari perkuliahan yang biasanya tatap muka, lalu berpindah kepada perkuliahan online. Jadi mungkin untuk teman-teman dari yang biasa kuliah di luar negeri, untuk perpindahan seperti itu mungkin agak terbiasa karena udah sering pakai learning management system dan lain-lain. Tapi untuk universitas-universitas yang belum cukup terbiasa dengan perubahan atmosfer pendidikan seperti itu, mungkin butuh sedikit adaptasi. Jadi di awal kita butuh adaptasi baik dari dosen maupun mahasiswa. Yang awalnya kebijakannya itu adalah 2 minggu perkuliahan daring, lalu melihat perkembangan corona yang masih belum dilihat titik terangnya, maka perkuliahan daring pun diperpanjang. Nah, perkuliahan daring selama ini, karena kan kita pasca sarjana ya, beda sama
S1, kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya adalah karena anak-anak pasca sarjana itu rata-rata punya self-regulated learning yang lebih terkontrol, ya lebih disiplin. Jadi walaupun mungkin beberapa kendala seperti ya tidak seinteraktif perkuliahan face to face, tapi karena masih ada motivasi dari diri sendiri dan teman-teman semua punya target masing-masing, maka masih bisa melakukan pembelajaran. Tapi ya itu kita masih butuh adaptasi. Penggunaan Zoom dan aplikasi-aplikasi lainnya dan juga e-learning itu berusaha dimaksimalkan oleh kampus kami. Begitu. Kalau Kak Ihsan gimana nih kondisinya di Australia? Apakah ada perubahan-perubahan terjadi selama pandemi? Well, overall untuk pendidikan di Aussie, kalau kita lihat pertama kali case muncul COVID itu kan di bulan 3. Nah, sebelum pemerintah memutuskan untuk fully online, beberapa kampus sudah sempat offline, jadi kampus itu sudah 1 bulan, tapi akhir bulan 3 pemerintah memutuskan untuk fully online semua di-convert kayak gitu. Nah, untuk tantangannya sendiri sebetulnya tidak jauh beda dengan teman-teman yang di Indonesia, tapi yang menjadi pembeda adalah sebagai student yang baru tiba di Aussie, kemudian kita belum sempat membangun relasi yang kuat dengan teman-teman di sini. Mental health jadi isu yang paling utama saya kira. Jadi biasalah pendatang yang baru tiba, lalu ada kecemasan gitu, apalagi case harian semakin tinggi, dan baru saja 2 minggu yang lalu pemerintah memutuskan untuk menaikkan status lockdown ke level 4, which means lebih ketat pembatasannya, dan ini juga sangat berimbas ke perkuliahan. Jadi sebetulnya direncanakan untuk semester 2 ini akan ada beberapa subjek yang di kampus dengan protokol kesehatan. Tapi setelah kasusnya semakin tinggi, UNIF tidak mau ambil risiko, maka semua kembali ke online learning kayak gitu. Dan sepertinya akan full sampai dengan akhir tahun ini. Overall seperti itu sebetulnya. Yep. Gimana kondisinya perkuliahan di Amerika? Oh iya, hampir sama ya kasusnya. Cuma kita seperti kata Umu tadi, kita sudah dari awal di sini setiap mata kuliah misalnya 16 pertemuan, mungkin ada 2 atau 3 Zoom dengan Zoom meeting dan sistem teknologi pendidikan yang lebih bagus ya. Dari awal kita komunikasi semua lewat satu sistem teknologi yang lebih advance. Dan itu terbiasa. Jadi minimal 2 pertemuan lah online dari 16 pertemuan biasanya di setiap mata kuliah. Namun sejak tanggal 16 di sini, kalau di Amerika setiap state, setiap negara bagian itu berbeda responnya terhadap COVID. Kalau di Louisiana, di New Orleans ini, mulai tanggal 16 Maret, gubernurnya mengeluarkan stay home mandate. Jadi perintah untuk tinggal di rumah itu 16 Maret. Jadi mulai saat itu sampai akhir minggu kemarin selesai spring ini semuanya online semua. Dan ini saya masih libur. Tapi tanggal 24 Agustus ini mulai summer, sudah mulai semester akhir, fall, sudah masuk kembali kuliah di kampus dengan protokol kesehatan yang ketat, cuci tangan dan jarak-jarak di dalam kelas sudah dipisah. Tadinya kapasitas 50, bisa cuma 20 orang misalnya. Kemudian masker wajib, dan kemudian yang harusnya ada break di pertengahan semester, itu ditiadakan, tapi nanti sekali diperpadat sekalian libur, jadi tidak ada libur di tengah. Dan ya lumayanlah kasusnya terus meningkat soalnya di sini, cuma mau tidak mau pendidikan dan bisnis harus dibuka sih. Mereka berpikir lebih ke situ. Tapi dari kondisi ini yang dirasakan sama Kak Sidin khususnya di Amerika ini, itu bisa menyesuaikan kondisinya atau seperti apa Kak kita pribadi beradaptasi dengan situasi ini? Alhamdulillah awalnya agak aneh. Semuanya agak aneh, tinggal di rumah lumayan pening juga. Saya orang suka jalan begitu. Agak pening juga. Ya paling imagine kita tinggal di apartemen sebulan penuh, misalnya cuma sekali keluar untuk beli makanan, lumayan pusing juga. Lumayan lah, tapi akhirnya terbiasa juga. Jadi sekarang ini, apalagi sekarang sudah bisa keluar, saya sudah banyak jalan-jalan sama teman-teman. Ada satu orang misalnya anak LPDP,
Dan ada beberapa orang Indonesia yang bekerja di sini, mereka sering jemput, sering jalan, main sama mereka, jadi lumayan di-up lagi di masa libur sekarang ini. Sudah terbiasa juga. Dan seperti ada yang hilang kalau keluar tanpa masker, gitu. Iya. Karena biasa itu kalau di Indonesia kayak tidak deh, Kak. Oke. Tetap di sini situasi masih banyak yang bandel. Ya, itu Kalau mindset. rekan kita Ihsan gimana? Apakah sudah bisa menyesuaikan kondisi seperti ini atau masih meraba-raba ini? Well, karena sudah hampir 4 bulan lebih ya sejak pertama kali lockdown itu ditetapkan di Melbourne, ya sudah bisa adaptasi sedikit. Tapi kalau kita lihat secara umum, sebetulnya ada plus minus dari ini study from home sebetulnya. Yang pertama kita punya waktu lebih banyak untuk mengerjakan tugas kayak gitu. Jadi dalam 3 bulan ada sekitar 12-14 paper yang mesti kita kerjakan. Dan berkahnya kalau kita kuliah secara online, punya lebih banyak waktu luang dan fleksibel untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Minusnya adalah, selain dari mental health yang tadi saya tekankan di awal, saya pribadi memiliki ekspektasi ketika pertama kali tiba di negara ini adalah memiliki kesempatan yang bagus untuk engage dengan international student. Bagi saya pribadi, di samping mengerjakan tugas-tugas akademik, pengalaman yang paling bernilai sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membangun dan berkomunikasi dengan beragam orang dari beragam negara juga tentunya. Dan saya kira ini pengalaman yang jauh lebih berharga ketimbang sekedar mengerjakan tugas kampus. Tapi sayangnya dengan kondisi sekarang saya jadi kehilangan kesempatan itu sebetulnya. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman sekalian nanti kalau pulang ke Indonesia dan kita tidak mengharapkan situasi ini, teman-teman Kak Sidin terutama sama Ihsan ini sudah tahu mau melakukan apa, khususnya dalam proses belajar mengajar sudah tahu akan mengambil langkah apa jika hal ini terjadi lagi. Tapi kita tidak berharap kejadian lagi pandemi COVID-19 ini. Kalau Rofika gimana? Apakah apalagi Indonesia kan kita tahu bagaimana jaringan internet, bagaimana telekomunikasi kita masih terkendala di beberapa hal. Apakah ada kendala yang dialami nih? Oke, kalau saya tuh mau ngepotret secara umum selain apa yang saya rasakan kendala-kendalanya kayaknya itu mewakili permasalahan mahasiswa-mahasiswa lainnya juga. Soal Curhat aja boleh. Oke, agak curhat ya. Lalu negara kita kan agak beda tuh sama mungkin Australia sama Amerika dari tempat-tempatnya Kakak Ihsan sama Kak Mursidin. Jadi masalah-masalah yang dialami oleh kita itu seperti masalah kuota, karena perkuliahan menggunakan Zoom dan video conferencing cukup kuota consuming. Terus masalah jaringan yang tidak cukup merata. Misalnya Indonesia bagian barat itu lebih kuat atau di bagian kota. Dan karena kita sudah mulai daring, jadi mahasiswa pada pulang kampung. Jadi mau nggak mau masih ada yang ke desa dan mereka terputus aksesnya dari perkuliahan, terputus aksesnya dari pembelajaran yang maksimal seperti seharusnya. Tapi ada beberapa tuh kampus yang sebenarnya cukup adaptif dengan kegiatan pembelajaran online, seperti ada kampus swasta yang ada di Makassar yang memang terbiasa menggunakan learning management system seperti Moodle. Lalu beberapa kampus lain seperti Universitas Terbuka itu sudah terbiasa. Saya rasa challenge ke depannya karena kita belum bisa melihat corona ini sampai kapan. Indonesia juga butuh untuk lebih tanggap terhadap masalah ini. Jadi masalah pendidikan juga terbawa-bawa. Jadi kita harus lebih adaptif, baik mahasiswa maupun dosen, pemerintah, masyarakat, pihak kampus semuanya harus bekerja sama untuk tetap menghidupkan pendidikan dan ekonomi di negara ini gitu. Betul. Ini mantap sekali nih Rofika ini. Layak nih ke luar negeri ini di Kak Sidin sama Kak Ihsan. Sudah sangat layak. Nggak ada alasannya untuk ditolak kayaknya. Iya. Tapi ini untuk seluruh narasumber ini. Kalau di Indonesia kan ini adik-adik mahasiswa S1, ini lagi mencak-mencak minta kuota, minta potongan UKT. Kita mau nanya-nanya juga kalau di luar, apakah begitu juga atau seperti apa kondisinya? Kalau Rofika ini pasti sudah lihat nih, mungkin ada temannya juga ikutan turun ke jalan ini. Kak Sidin dulu deh. Kalau saya pribadi sih, kalau kita mungkin sama dengan Ihsan, karena kita kalau
uang kuliah itu saya tidak tahu menahu, langsung Fulbright bayar langsung ke kampus. Jadi saya tidak. Tapi kadang saya cek juga di sistem kami, saya bisa baca tagihan-tagihannya apa saja, itu saya bisa baca. Jadi ada di antara tagihan itu dikatakan setelah misalnya ada international fee $2.000, tuition $8.000, misalnya $10.000 tagihan per semester, ada sekitar $200-an, $400 COVID relief minus, maksudnya minus, jadi dikurangi karena adanya COVID, jadi ada minus dari uang kuliah di situ. Dan kebanyakan sih kalau di kelas master itu adalah teman-teman yang biaya sendiri itu mengambil loan, student loan ya, jadi pinjaman dari negara yang dibayar sampai 20-30 tahun dengan bunga yang sangat kecil, bahkan bunganya 0,0 sekian persen. Jadi mereka rata-rata teman kuliah itu ambil untuk master dengan biaya sendiri, itu ambil pinjaman untuk student, pinjaman murah dengan bunga yang sangat rendah dan sangat fleksibel, dibayar sampai 10-20 tahun. Bahkan ada yang sudah beranak baru lunas, biasanya baru dilunasi. Karena ya begitulah, jadi mereka jarang, saya belum mendengar protes dari teman-teman mengenai kenaikan kuliah atau tetap, tapi rata-rata uang kuliah itu ada minusnya yang disebut COVID relief. Dan rata-rata teman kuliah juga itu para pekerja, misalnya saya di perhotelan, restoran, kena ini dampak yang sangat besar. Jadi teman-teman yang kerja di hotel restoran itu mereka nganggur, tapi dapat $600 per minggu dari pemerintah negara bagian, dan $250 dari negara pusat, federal. Jadi sekitar $850 per minggu, jadi sekitar $3.200 per bulan mereka dapat, bahkan lebih banyak dari gaji sebelumnya kadang. Jadi mereka ongkang-ongkang kaki 3 bulan ini sejak COVID. Dan itu saya tidak tahu dia lanjut, berakhir Agustus ini, saya tidak tahu lanjut apa tidak September ini. Jadi mereka malah lebih senang, karena maksudnya senang tinggal di rumah, disuruh diam di rumah, dapat gaji yang lebih besar dari gaji sebelumnya, dan uang kuliah dikurangi. Yang lebih seperti itu. Kalau kita bagian dari penerima, Kak? Enggak bilang. Saya kalau beasiswa Fulbright sudah jelas di kontraknya, kita sudah dikasih bulanan, tidak bisa kerja, dan semuanya sudah dijamin. Mau apa lagi? Ada sedikit kenaikan dari Fulbright stipend-nya. Disesuaikan dengan, berarti tidak berdampak ke beasiswanya, Kak, potongan besaran beasiswanya? Ada, selama COVID. Ditambah sedikit sih. Tambah sedikit, tambahan sedikit. Bertambah, Kak, ya? Bukan berkurang? Bulanan. Bukan. Ini kalau Fulbright nih, kalau Ihsan nih LPDP gimana? LPDP itu kan SPP ke kampus at cost ya. Jadi sebelum kita mulai per tahun itu dia langsung lunas tahun untuk ke kampusnya. Tapi International Student Association sempat pada tahun itu awal-awal ingin mengajukan potongan SPP ke UNIF. Nah, info yang saya dapat terakhir sepertinya tidak dikabulkan seperti itu. Hanya yang menjadi kebijakan kampus, mereka membantu international student dengan memberikan kayak subsidi untuk living allowance seperti itu. Ini khusus bagi mereka yang tidak ditopang dengan beasiswa. Nah, kabar baiknya kalau kita yang dapat living allowance dari scholarship provider, kita tidak perlu terbebani dengan budget yang kita pakai untuk kebutuhan seperti beli kuota dan seterusnya, karena saya kira lebih dari cukup untuk living allowance itu. Bahkan masih ada yang sebenarnya bisa kita tabung. Sayangnya kan kita tidak bisa bandingkan ya, karena kalau kita melihat sistem pendidikan di negara maju, US dengan Aussie dan di Indonesia, ini kan tidak apple to apple. Masih sangat timpang gitu disparitasnya. Dan saya kira kalau teman-teman di Indo menyurahkan seperti itu, something that's normal, I think. Ini juga complicated karena memang betul ada banyak mahasiswa yang bukan hanya persoalan menyiapkan uang SPP-nya itu, mereka bahkan cari jaringan pun sulit ya, bahkan di Polma pun juga seperti itu. Jadi saya kira it's quite complicated, I think. Berarti untuk Kak Sidin sama Ihsan ini aman saja meskipun corona ini, hanya penyesuaian pembelajaran aja nih? Alhamdulillah aman. Saya kira untuk living allowance sudah lebih dari cukup untuk cover bahkan biaya yang tidak terduga sekalipun seperti sekarang ini. Ya, ini Kak Ihsan sama Sidin ini program beasiswa. Kita tanya dulu nih,
Rafika yang biaya mandiri nih kuliahnya. Bagaimana Ya. dengan pemenuhan kuota pribadimu? Bagaimana dengan tugas-tugasmu? Oke. Jadi Vika itu baru lulus tahun lalu ya, jadi langsung masuk di Unhas itu pas bulan berapa, pokoknya gelombang kedua di akhir tahun. Oke. Jadi pas beasiswa udah pada tutup tuh. Oke, jadi pemenuhan kuota itu masih ya kita tanggung sendiri. Kampus mensubsidi kuota itu hanya untuk terbatas, hanya untuk beberapa mahasiswa saja, sebagian mahasiswa. Dan sebagian mahasiswa lain tidak ditanggung. Lalu ada kebijakan keringanan UKT juga, tapi itu hanya untuk sebagian mahasiswa lagi. Sebagian mahasiswa yang memang seperti orang tuanya meninggal, atau orang tuanya kena PHK, atau kena bencana tertentu. Jadi untuk mereka yang terdampak langsung secara ekonomi karena COVID, kan kebanyakan di Makassar kan pebisnis begitu. Ya, jadi kalau itu yang terdampak langsung, bisnisnya misalnya jadi down dan lain-lain, itu tidak begitu mendapat perhatian gitu. Tapi ya begitulah, itu masalah bersama, bukan hanya di kampus Vika, tapi secara keseluruhan di Indonesia. Meskipun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menginstruksikan untuk keringanan UKT, tapi itu kembali ke kampusnya lagi masing-masing. Jadi kita juga nggak bisa memaksa nggak bisa benar-benar berharap kampus bisa betul-betul meringankan, karena UKT ini nanti kan berhubungan juga sama sistem di dalam kampus. Kalau terlalu direndahkan nanti kampusnya bisa kolaps juga karena sama-sama lagi krisis. Right. Tapi yang menjadi bahan pertimbangan teman-teman yang mereka tidak setuju adalah karena kuliahnya online, kita tidak pakai fasilitas seperti biasa, biaya operasional berkurang, pembayaran wifi tidak ada, dan pokoknya gedung kampus tuh ya aman-aman aja, tapi kita masih harus membayar full. Dan yang luput dari perhatian itu adalah mahasiswa S2, yang biasanya dapat bantuan tuh mahasiswa S1 sih gitu. Berarti secara tidak langsung ini Rafika minta nih kepada kepala sekolahnya di Pasca Sarjana Unhas ini potongan dong, Pak. Bisa lah. Siapa tahu Rafika mau bicara langsung nih, kali aja Bu Rektor, pimpinan di sana nonton nih. Gimana ya? Kayaknya butuh gerakan lebih masif, kerjasama bersama BEM-nya mungkin, Badan Eksekutif Mahasiswa, untuk lebih progresif dalam menangkan hak tuntutan mahasiswa agar UKT diringankan. Kemarin sempat ada beberapa gerakan, cuman saya belum lihat hasil akhirnya kayak gimana. Siap, semoga badai ini segera berlalu dan perkuliahan teman-teman berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ini kita kembali ke Rafika. Bagaimana dengan orang tua saat ini? Bagaimana orang tua melihat situasi Rafika saat ini lagi ada di Bima padahal sedang kuliah? Apakah mereka pernah ada kendala selama perkuliahan Rafika atau bagaimana? Kalau orang tua masih suportif, alhamdulillah. Ya kami terdampak juga secara bagaimana ya, karena corona ini tentu kami juga terdampak, tapi masih bisa ditanggulangi, alhamdulillah. Masih, kalau ibu lihat kan setiap hari kayak kita selalu pakai laptop, main gadget, karena semua source-nya dari situ, semuanya source-nya e-book, video conferencing lah, kelas online tiba-tiba. Tapi karena yang dilihat karena kita main gawai, itu kadang membuat orang tua bertanya, apa yang sedang dibuka? Padahal sebenarnya kita lagi akses perkuliahan atau hal-hal semacamnya. Tapi kan dipercaya Vika tuh sama orang tuanya, maksudnya, Vika main game terus nih, seharian di laptop terus. dipercaya Kak, alhamdulillah. Kentara jadi dari muka-mukanya ini. Kalau Kak Sidin mungkin bisa berbagi sama kita cerita-cerita perkuliahan saat pandeminya, Kak. Mungkin ada hal-hal yang menarik dan mungkin bisa diadopsi teman-teman di Indonesia nih, Pak. Pandemi ya. Iya. Tidak terlalu banyak sih, maksudnya yang jelasnya salah satu kebaikannya di sini itu mereka punya perencanaan yang bagus kan, punya rencana yang sangat-sangat jelas. Mulai dari seminggu sebelum buka semester itu sudah jelas kita mau belajar apa
dari week 1 sampai terakhir, materi-materinya mana, halaman-halamannya apa. Apalagi kita, apalagi dari S1 sih sampai S2 juga begitu. Kebetulan tahun 2012 saya dapat beasiswa juga di sini. Ini beasiswa kedua saya. Beasiswa pertama 2012 itu Community College. Itu saya ingat sekali, dan hampir semua ya kampus di sini, kalau kita buka websitenya, Anda akan melihat perencanaan mata kuliahnya sampai 4 tahun dengan tanggal-tanggalnya. Yang kosong itu paling cuma nama dosennya biasa, siapa yang isi. Jadi sudah tertata sangat rapi perencanaan perkuliahan yang sangat detail. Jadi mereka betul-betul sangat detail dan terencana. Dan sewaktu, makanya sempat panik mungkin semua di awal waktu dihantam dengan COVID, sempat panik, tapi mereka responnya dengan sangat cepat. Jadi presiden kampus itu merespon dengan sangat cepat, berkomunikasi terus lewat email dengan jelas perencanaan kampus ke depan. Kalau ada yang mau diprotes, langsung mahasiswa bisa langsung menyampaikan lewat email apa saja yang dimasukkan masukan, dan itu didengar oleh kampus. Betul-betul kita didengar, semuanya transparan. Pembayaran mata kuliah apa semuanya itu transparan semua, mulai dari sistem akademik sampai financial transparan. Jadi ruang untuk protes sangat terbuka, dan kita juga tidak akan protes kalau, apalagi mau diprotes kalau sudah transparan dan detail dan terencana. Saya kira begitu. Jadi itu mungkin yang kita perlu di Indonesia, mungkin bisa diadaptasi, perencanaan yang mendetail dan transparansi akademik dan keuangan. Kalau perkuliahannya Kak, ada yang bergeser atau seperti apa? Kan tadi sudah direncanakan untuk pembelajaran 4 tahun ke depan. Tiba-tiba corona menghantam. Apa yang perubahan situasi yang terjadi di situ Kak? Tidak terlalu banyak sih, tinggal ke Zoom saja. Misalnya kalau mata kuliah saya, misalnya saya diajar, karena saya belajar bisnis perhotelan misalnya, yang sangat berubah itu kita tidak bisa, biasanya dalam satu mata kuliah kita mengunjungi langsung hotel, misalnya saya ke Sheraton, bagaimana sistem manajemennya, sistem teknologi yang dipakai di sana. Misalnya saya mempelajari teknologi hospitality misalnya, perhotelan, kita pelajari langsung di situ, oh gini sistemnya, dan kita diantar langsung sama GM-nya. Dan di semester ini sudah tidak ada lagi yang begitu. Guest speaker-nya pun sekarang lewat Zoom saja, menjelaskan tanpa kita tidak melihat langsung. Saya kira itu perubahan yang sangat drastis di situ. Dan karena saya mata kuliah jurusannya memang perhotelan pariwisata, yang memang harus lebih banyak ke skill dan untuk mengambil jadi saya pelajari strategic manajemennya, bagaimana mengambil keputusan dalam kepemimpinan perhotelan dan pariwisata. Itu agak susah kita kalau tidak melihat apa yang kejadian. Nah, sekarang kita ditantang lagi bagaimana sebagai leader dalam industri ini mengambil keputusan dalam pariwisata. Misalnya saya pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, PNS di sana. Nah, seharusnya untuk semester ini saya sudah ada di Dinas Pariwisatanya di sini untuk magang semester depan, tapi tidak bisa. Makanya lewat online saja semua. Itu yang perubahan yang sangat terasa sekali, dan memang pasti ada ilmu yang didapat pasti berbeda dengan merasakan langsung dengan cuma lewat Zoom. Paling bedanya karena nggak bisa lihat langsung. Iya, nggak bisa lihat langsung, dan itu kan beda. Kalau kita lihat langsung masalahnya untuk mengambil keputusan sangat beda dengan diceritakan saja. Tapi kalau materi-materi yang disajikan dengan kesiapan dosen di sana Kak, itu bagus? Bagus, karena memang mereka sudah ada beberapa mata kuliah memang sudah mereka terbiasa mengajar online, mengajar lewat Zoom, dan jadi itu memang sudah terbiasa sih kalau masalah. Dan sistem sangat kuat, komputer jaringan sudah sangat kuat sekali. Berarti pelajarannya untuk kita di Indonesia ya semua harus direncanakan dengan matang. Karena kemarin saya ngobrol juga dengan beberapa kampus Kak, pimpinan kampus, soal bagaimana mereka menyiapkan kurikulum darurat mengingat situasi seperti ini. Tapi mereka saat ini sedang bekerja keras menyesuaikan diri, termasuk membangun perangkat teknologi mereka untuk melancarkan proses belajar mengajar di kampus Kak. Kalau Ihsan gimana di Melbourne University ini? Tidak ada perubahan signifikan untuk menyesuaikan dengan lockdown dalam kurun waktu beberapa bulan belakangan. Hanya ada sejumlah perubahan minor. Pertama, di durasi studi itu diperpanjang 1 minggu, dan kampus menyiapkan 1 pekan khusus bagi dosen untuk convert ke online.
Yang kedua adalah perubahan, ada beberapa mata kuliah yang menerapkan student harus mencapai keadilan sebesar 80% untuk subjek masing-masing itu. Nah, ketika UNIF memutuskan untuk fully online, maka ketentuan itu dihilangkan. Tapi overall, di awal perkuliahan, kampus sudah menyiapkan course outline yang jelas. Jadi kita akan pelajari selama berapa pekan, kemudian di pekan keberapa kita akan mensubmit paper, dan last date untuk mensubmit tugas itu seperti apa. Nah, jadi tidak ada perubahan yang signifikan seperti yang disampaikan oleh Kak Siring tadi, hanya ada sejumlah perubahan, misalnya di perpanjangan waktu untuk mengerjakan tugas itu, dan ada kriteria untuk kelulusan yang dipermudah oleh pihak kampus, seperti itu. Kalau Rofika, ini kayaknya banyak masalah ini Rofika ini. Gimana nih Rofika perkuliahannya? Kalau perkuliahan di Unhas kemarin sama mirip sama kayak Kak Ihsan juga, ada beberapa keringanan dari dosen-dosennya, kayak diperpanjang waktu deadline untuk tugas, dan lebih banyak pindah ke paper, lalu ditentukan waktu-waktunya kapan deadline-nya, terus gimana cara pengumpulannya. Tapi kembali lagi kendalanya karena daring ya, jadi yang kita harapkan itu kita butuh feedback gitu dari pembelajaran yang kita lalui, jadi kita kurang bisa dapat feedback selama pembelajaran. Dan yang unik itu pas mata kuliah curriculum development, kan kita disuruh turun untuk melakukan mini research untuk need analysis, dan kebetulan itu pas langsung awal-awalnya corona, jadi kita nggak bisa langsung turun secara langsung menemui responden, jadi waktu itu pengumpulan datanya secara online juga gitu. Tapi yang lain-lain ya ada kendala-kendala gitu, karena kita emang nggak pernah pakai LMS, Learning Management System, yang dijadikan kewajiban. Mungkin LMS ada, cuman selama ini masih menjadi opsional. Jadi tingkat kemampuan untuk beradaptasi baik dosen maupun mahasiswa itu masih butuh untuk ditingkatkan di awal-awal gitu. Tapi sejauh ini Rofika bisa menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang? Iya, lumayan bisa menyesuaikan diri, walaupun harapan-harapannya untuk pembelajaran yang lebih interaktif tuh ya sulit terpenuhi karena memang itu daring. Iya. Cuman karena sekarang lagi mau susun proposal karena kebetulan saya naik semester 2, itu agak susah gitu. Jadi agak susah kita mau konsultasi sama dosennya dan lain-lain gitu. Kalau kita kayak Kak Sidin sama Ihsan, gimana teman-teman Indonesia di sana Kak? Bagaimana kondisinya teman-teman, bisa mungkin juga berkabar sama kita. Kak Sidin dulu deh. Oke. Kalau pertama teman Indonesia di sini, pertama saya ceritakan dulu peran KJRI kita, Ya. Houston. Saya di wilayah KJRI Houston, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Houston. Nah, itu pas 16 Maret itu lockdown, itu minggu ketiga Maret itu tanggal 22 Maret saya ingat sekali, terima bingkisan paket makanan sembako dari Konsulat Jenderal. Jadi KJRI itu ada surat mengatakan ini untuk semua mahasiswa Indonesia. Oke, jadi saya termasuk daftar dalam mahasiswa Indonesia. Dapat paket sembako begitu, itu terima kasih sama KJRI Houston. Bukan nilai ininya, meskipun nilainya tidak seberapa, tapi lumayan menyentuh lah, memberi kita semangat untuk ini, Ibu Nana Yuliana, Konsulat KJRI Texas. Kedua, saya di sini kebetulan di University of New Orleans. Saya satu-satunya orang Indonesia di kampus ini. Jadi lumayan lah di kelas saya, karena memang jurusan saya memang jurusan yang jarang ya, dan New Orleans ini kota Balinya Amerika, kota pariwisatanya, makanya saya kesini. Tapi ada anak LPDP di Tulane University, satu orang, LPDP Public Health, jadi jurusan Corona memang, yang dosennya sendiri ketua gugus COVID-nya di sini, jadi dia pelajari itu. Ya, dari orang Toraja tapi dari Papua, dia asal dari Papua. Nah, teman-teman di sini, mahasiswa di sini yang di negara bagian yang lain juga mengalami hal yang serupa dengan saya, tapi alhamdulillah belakangan sudah pada keluar, saya lihat sudah bisa pada keluar. Dan secara umum anak-anak Indonesia di sini bisalah beradaptasi dengan bantuan
teman-teman dan kita saling menyemangati ya sesama anak Indonesia. Dan saya selama COVID juga ini saya selalu mendapat SM WhatsApp dari Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat, dengan pertanyaan-pertanyaan apakah Anda mengalami panas, demam yang begitu-begitu, tolong hubungi ini. Jadi kita dicek kesehatannya sama Permias di sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau supply makanan selama, apalagi ada situasi kita kemarin betul-betul genting gitu Kak. Oh ya, Bagaimana kondisi tak saat itu? kalau di sini hampir bersamaan juga pas naik-naiknya Black Lives Matter dan demonstrasinya yang besar-besaran sampai Iya. bakar-bakaran. Saya sempat pergi liput sebenarnya itu, saya sempat foto-foto malah di sana. Dan bersamaan dengan angka COVID yang terus menanjak, tapi alhamdulillah makanan itu dari awal di awal-awal saya beli beras per bulan misalnya sudah banyak. Saya tidak terlalu banyak masalah sih dengan makanan karena kebetulan saya punya latar belakang chef, jadi masak itu melihat bahan bisalah dimasak apa saja. Jadi bisalah dimodifikasi makanan-makanannya. Jadi aman lah kalau masalah makanan. Dan pas genting-gentingnya di sini itu satu kelebihannya di New Orleans ini, karena New Orleans ini populasinya 80% kulit hitam. Jadi keturunan Afrika, Afro-Amerika. Mereka itu baik-baik orangnya. Maksudnya kelihatan agak kasar atau ini mungkin bagi kita agak serem tapi baik, ramah mereka. Dan apalagi demonstrasi Black Lives Matter, ya mereka semua yang di sini. Jadi saya rasa aman aja sini. Kemana-mana. Belum pernah hadapi rasialisme dan lain-lain. Alhamdulillah belum kena rasialisme atau enggak ada, aman. Dan semoga tidak terjadi Kak. Insya Allah. Kalau Ihsan nih, gimana situasi terutama kamu saat pandemi ini? Apanya dulu? Dirimu bisa menyesuaikan atau gimana ini situasinya? Apakah ada seperti bantuan dari KJRI untuk teman-teman mahasiswa Indonesia? Ya, alhamdulillah KJRI sangat responsif di awal-awal kita lockdown, dan mereka juga sempat menyebarkan bantuan ke ratusan orang Indonesia yang tinggal di Melbourne, khususnya untuk student. Karena di sini juga ada beberapa student yang dibiayai oleh keluarganya, dan beberapa mereka sangat terdampak juga ketika orang tua mereka di Indo sudah tidak punya income lagi, dan bantuan KJRI sangat membantu mereka di tiap bulan itu. Nah, kabar baiknya juga adalah komunitas Indonesia di Melbourne sangat kuat. Bahkan sampai dengan hari ini ada beberapa komunitas yang rutin menyebarkan bantuan kepada warga Indonesia, baik yang student maupun yang warga biasa. Sangat memperhatikan juga, bahkan beberapa ada student PhD yang dia sudah sangat kehabisan budget untuk kebutuhan bulanan. Bahkan ketika berencana untuk membawa kembali anak dan istrinya ke Indonesia, dia belum mampu untuk melakukan itu. Nah, untungnya teman-teman Indonesia di Melbourne sangat solid, dan saya kira ini jadi modal penting untuk tetap membangun kerjasama di tengah situasi sulit seperti ini. Kalau Ihsan pribadi pernah ada kendala, apalagi kan Australia juga tidak kebal terhadap corona, ada kasus juga di sana. Kendala saya pribadi overall tidak, karena saya lebih memilih untuk stay di rumah, dan pemerintah negara bagian Melbourne saya lihat juga sangat responsif. Walaupun kasus juga tidak sebaik di Indonesia, tapi mereka sangat gencar untuk melakukan testing setiap hari. Bahkan sudah sampai 1/4 dari populasi di Aussie secara keseluruhan yang sudah dilakukan testing itu. Ini secara langsung membuat kita jadi nyaman, karena pemerintah juga sangat ketat, bahkan dendanya juga tidak main-main. Jadi bahkan sampai puluhan juta sudah ada yang kena seperti itu. Nah, secara tidak langsung untuk student seperti saya juga merasa lumayan terlindungi ya dengan kebijakan seperti ini, karena ya mudah-mudahan bisa ini juga lepas nanti dalam beberapa bulan ke depan kayak gitu. Iya. Kalau ini mungkin kita sudah banyak bahas tadi, dan nanti 30 menit terakhir itu saya memang sudah siapkan kita akan bahas-bahas beasiswa ini Kak.
Kak Sidin, Ihsan, sama Rofika. Ini Rofika ini beasiswa hunter banget ya ini, Kak. Saya tahu karena adik junior di PBI, Ihsan jangan ditanya siapa gurunya. Kak Sidin pasti sudah banyak teman-teman yang menunggu kita untuk sharing-sharing beasiswanya. Tapi sebelum ke sharing beasiswa, bagaimana perjuangan teman-teman meraih beasiswa dan yang sedang mengejar beasiswa, mungkin ada hal menarik lain tidak Kak yang mungkin tidak pernah kejadian sebelumnya dan terjadi dirasakan saat pandemi di baik di Australia, Amerika, dan Rofika di Indonesia? Ihsan dulu deh. Ya, gimana? Ada tidak nih kejadian-kejadian yang baru dirasakan dan itu terjadi saat pandemi? Well, mungkin karena saya juga jarang untuk interaksi dengan orang di sekitar sini, tidak ada kejadian yang mungkin secara spesifik yang biasa saya sebutkan. Saya mungkin hanya merasa lebih rindu dengan kampung halaman kali ya, karena tidak ada interaksi dengan teman-teman di kampus seperti biasanya dan merasa lebih butuh banyak orang untuk diajak komunikasi secara langsung seperti itu. Siap. Kalau Kak Sidin? Kurang lebih sama, dan alhamdulillah di sini dosen-dosen di kampus dan international office seperti human relation officer-nya itu lebih sering kontak saya sebagai international student, gimana kabarmu, gimana inimu, dan karena memang ada beberapa teman yang terinfeksi corona, ya positif corona, dan ada beberapa memang yang masih stay home tapi sudah pada sembuh. Dan yang tidak terbiasa itu kalau kita keluar itu banyak mobil-mobil kalau di tengah kota sampai sekarang juga sama dengan Ihsan, mungkin banyak mobil-mobil yang swab test. Jadi di sini tidak ada rapid test, semuanya swab test yang langsung di pinggir jalan biasanya lihat. Jadi saya agak ini juga biasa, tapi saya tidak mau tes itu kan, dan jadi itu volunteer. Kalau mau tes sini, kalau tidak mau tidak apa-apa. Saya stay kamu ikuti protokol, jadi tidak ada kewajiban tes, tapi kecuali ada yang memang sudah masuk dalam tracing. Tapi kalau siapapun bisa free test di pinggir jalan, bisa di sini banyak, sampai sekarang pun masih ada. Tapi pribadi belum pernah tes, Kak? Saya tidak mau. Karena selama ini tidak pernah keluar. Kadang keluar, tapi saya bahkan pernah diusir di main bola sama teman-teman di sini di dekat kampus, itu sampai diusir sama polisi karena memang disuruh stay home, pergi main bola, ada 6-7 orang gitu diusir. Dan saya menghindari untuk tes positif. Mungkin saya sudah terinfeksi dan sudah sembuh, mungkin karena banyak sekali di sini. Soalnya angkanya di sini, kalau tidak salah sekarang di sini satu kota saja 60 ribuan orang positif. Karena tesnya banyak. Tapi semoga teman-teman kita di luar baik-baik saja, termasuk rekan-rekan mahasiswa di Indonesia, semoga tetap aman menjalani perkuliahan. Kalau Ihsan sudah pernah tes? Nah, untuk testing, saya pribadi tidak pernah karena tidak ada simptom yang saya alami seperti itu. Nah, menariknya, pemerintah negara bagian Melbourne, kalau mereka mau testing warganya, mereka akan diberikan budget $300 sembari menunggu hasilnya keluar. Itu berapa kalau dirupiahkan? Sekitar 3 juta lebih ya untuk sekarang ini. Nah, kalau dinyatakan positif, mereka akan dibantu lagi sekitar $1.500 atau 15 jutaan sebagai stimulus bagi mereka stay at home dan tidak kerja supaya ya mereka tidak keluaran seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, tidak memilih untuk testing karena merasa ya sehat juga sebetulnya, tidak ada masalah kesehatan seperti itu. Semoga semua sehat-sehat nih Kak Sidin sama Ihsan. Gimana Rofika, sudah pernah rapid test atau swab? Belum pernah rapid test maupun swab karena belum, setelah ada peraturan untuk harus rapid test sama swab nggak pernah ninggalin kota gitu. Berarti ini masyarakat yang patuh. Iya. Ada tadi mau disampaikan Kak Sidin? Saya cuma bilang perbedaannya saya sama Ihsan. Kalau saya bukan tidak mau, saya takut beda. Umur kan sudah lanjut. Jadi, kalau anak muda biasanya lebih berani untuk tes. Saya kan sudah termasuk rentan kena positifnya.
Alhamdulillah sadar, sudah berumur. Bercanda kita, Kak. Mungkin kita Siap-siap. sudah banyak ngobrol tadi nih, Kak. Tidak lengkap rasanya kita ngobrol dengan teman yang penerima beasiswa LPDP di Australia. Ada Kak Sidin yang bergabung sama kita dari Amerika, penerima beasiswa Fulbright. Dan ada teman kita Rofika, pejuang beasiswa nih. Bisa bagi-bagi dulu dong, Kak, tips-tips nih. Apalagi kalau kita pejuang beasiswa ini naik turun semangatnya nih. Harusnya kita mulai dari mana gitu. Mungkin dari Ihsan dulu nih, yang sudah berkali-kali gagal akhirnya gol ke Australia. Kalau flashback ya, butuh waktu 5 tahun mulai dari start kejar beasiswa sampai dengan bisa berangkat. Jadi saya kan startnya 2016. Itu pun sebetulnya bukan niat saya pribadi. Jadi satu waktu itu saya melihat ada teman sekelas yang posting di Facebook menginjakan kakinya pertama kali di UK, Akam, misalnya itu hari. Saya jadi tertarik untuk ikut beasiswa, tapi sekalipun sebenarnya tidak terlalu menggebu-gebu seperti setelah saya betul-betul punya niat yang kuat pasca Ronto meninggal dan ketemu dengan Kak Siding, berkah juga karena beliau pertama kali ngajar saya untuk bagaimana kejar beasiswa, nyiapin berkas dan seterusnya. Itu pun butuh 12 kali percobaan untuk bisa tembus satu beasiswa. Jadi LPDP sudah 3 kali daftar. Pertama dan kedua itu gagalnya di wawancara. Pernah Fulbright juga, gagalnya di berkas. Sydney juga demikian. AAS juga demikian. New Zealand juga pernah dan beberapa scholarship yang lain. Jadi kalau saya pribadi ada 2 mindset yang mesti kita miliki sebagai scholarship hunter. Yang pertama, kita mesti tanamkan dalam pikiran, scholarship itu tidak hanya diperuntukkan bagi orang pintar. Karena yang pertama kali muncul di benak teman-teman ketika apply scholarship adalah pasti yang punya kans kuat untuk diterima adalah mereka yang punya nilai akademik yang bagus. Nyatanya tidak. Ini hal pertama mesti kita tanamkan. Yang kedua adalah, saya pikir tidak ada modal yang kalah penting ketimbang kegigihan. Jadi ada banyak teman-teman yang secara akademik cerdas, tapi ketika satu kali daftar gagal sudah berhenti. Dan kalau kita punya mental seperti ini, saya kira sulit untuk bisa tembus satu beasiswa. Bukan hanya perkara tembus scholarship saja. Kalau dengan mental yang seperti ini, seperti kita belum siap untuk adaptasi dengan atmosfer akademik di luar negeri. Karena bagi saya pribadi, tantangan untuk dapat beasiswa itu tidak lebih besar ketimbang tantangan menyelesaikan studi di LM. Jadi 2 hal itu yang perlu kita tanamkan dengan baik. Nah, kalau kita bahas secara teknis apa yang perlu kita siapkan, kuncinya adalah bisa menyeimbangkan akademik dan akademik. Karena kalau kita hanya bermodal IPK untuk maju ke meja interview beasiswa, saya kira kansnya akan sangat sedikit ketimbang kita bisa menunjukkan sisi leadership-nya kita. Jadi 2 hal ini yang mesti kita seimbangkan seperti itu. Di samping tadi value yang sudah saya tekankan, gigih dan mindset yang mesti kita bangun sejak awal. Jadi kalau apply 1 kali belum tembus, why not kita coba yang kedua kalinya. Siapa tahu tembus di percobaan kedua, ketiga, dan saya sangat yakin kalau selalu dicoba pasti tembus, asal tidak berhenti seperti itu. Iya, betul ini. Berarti ini kalau boleh bocor nih Ihsan, siapa sebenarnya ini inspirasi kamu hingga berjuang, saya harus dapat ini beasiswa, sampai akhirnya ketemu Kak Sidin dan belajar banyak? Bapak saya pribadi kali ya, karena bapak saya tidak sekolah yang tinggi, ya beliau hanya lulusan ISMEA. Kemudian satu waktu saya kaget di kebun lagi memperbaiki kandang ayam potong, tiba-tiba dia berbicara, kenapa tidak coba untuk kuliah ke luar negeri seperti itu. Coba lihat, tidak ada pemuda di kampung kita yang bisa tembus seperti itu. Kamu dari lulusan bahasa Inggris, kok tidak bisa untuk tembus ke LN seperti itu. Saya juga berpikir, oh iya ya, dengan modal kuliah 4 tahun harusnya bisa tembus ke LN. Ditambah dengan postingan teman-teman, teman kita sekelas ada Akam, Rifki juga pertama yang saya lihat
mereka teman sekelas saya, mereka bisa tembus, kenapa saya tidak, seperti itu. Dan kemudian saya kira titik baliknya itu tadi, saya merasa ada keinginan orang tua saya pribadi saya yang harus saya wujudkan, dan saya pikir dia akan senang kalau, sebagai anaknya saya bisa melakukan itu untuk beliau, seperti itu. Jadi saya kira motivasinya seperti itu. Di samping mungkin ada motif yang lain yang, saya sangat gamblang menyampaikan itu ketika interview beasiswa. Ditanya sama interviewer, sebetulnya apa motivasimu yang lain untuk kejar beasiswa itu? Saya jawab secara jujur, apa adanya, saya mau saving budget, Pak. Untuk apa? Untuk menikah, Pak. Kok kayak begitu? Kalau kita, Pak, di Sulawesi, sebagai laki-laki, mau tidak mau, Pak, kita mesti siapkan budget yang banyak untuk bisa melamar perempuan. Dan kalau dengan kerjaan saya sekarang ini sebagai guru honor, Pak, di SMP 2 Balanipa, butuh waktu 50 tahun mungkin untuk bisa saving budget sebanyak itu dan dipakai untuk melamar perempuan. Jadi saya kira, Pak, di samping untuk meningkatkan kualitas akademik saya pribadi, saya kira ini motif lain yang saya bawa untuk kejar beasiswa. Dan ya hanya ketawa saja, bisa jadi dengan niat seperti ini dipermudah juga jalannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. BTW sudah menikah ini Ihsan atau ada calon ini? Salah siap tahun ini. Oh amin, semoga dilancarkan. Ini intinya dari Ihsan tadi yang saya dapat itu, jangan Ki baper kalau satu kali Ki tidak lulus. Jangan baperan, sekali gagal coba lagi sampai gol. Saya kira begitu sepak bola, semakin sekuat-kuat apapun pertahanan, kalau selalu dimasuki pasti jebol juga nanti gawangnya. Kalau Kasidin nih, mana San? Iya, kesimpulannya saya kira bukan hanya sekedar motif akademik saja untuk kuliah. Saya kira kalau bilang motif akademik, siapapun harus punya modal seperti itu kan. Tapi tidak ada salahnya juga kita menyertakan motif pribadi seperti itu. Apapun motifnya, saya kira itu normal. Iya, yang penting jangan motif sombong. Mau sombong, auto tertolak kayaknya sama Allah ini. Ini kita ke Kasidin, nanti terakhir ke Rofika. Ini Kasidin sudah, saya memang tidak kenal sama Kak Sidin, tapi teman-teman saya biasa sebut, lumayan teman angkatan saya, teman kelas saya di UIN kemarin itu banyak yang lulus beasiswa, bahkan beberapa diajar sama Kak Sidin nih. Sebenarnya apa yang sering menjadi masalah di teman-teman pejuang beasiswa ini, Kak? Tanya begini, saya kasih contoh satu. Saya kebetulan biasanya kendalanya di IELTS. Kenapa saya mengajak selalu belajar IELTS itu karena IELTS itu ada tes speaking-nya. Speaking itu interview, dan interview itu kurang lebih sama dengan interview beasiswa pada umumnya. Okay. Jadi sekali lempar sama dengan Iksan tadi, sekali mau akademik sekalian juga pribadinya bisa di ini kan, jadi bisa dua langsung didapat. Nah, masalah utama di teman-teman itu, masalah pertama misalnya di speaking, ada teman jago debat, dia juara debat, bukan umum ya. Dia datang tes IELTS begitu, saya sudah ajar, setelah itu dia bilang, boleh enggak saya tes IELTS sekarang? Saya bilang jangan dulu, paling tinggi kau dapat 6 speakingmu. Bagus bahasa Inggrisnya, saya selalu juara debat bahasa Inggris. Itu pikirannya kan? Iya. Pas setelah dia tes, karena biaya IELTS itu lumayan mahal, 3 jutaan kalau tidak salah sekarang. Setelah tes, datang, keluar nilainya, berapa nilaimu? 6, Pak, betul, 6 speaking. Saya target 6,5. Ya memang begitu kemampuan, karena beda debat, beda dengan IELTS. Yang dites adalah academic English, academic English-nya, dan how fluency-nya, bukan kecepatan. Bagaimana Anda berbicara secara akademik. Kedua, di segi writing misalnya, writing essay-nya. Ada teman yang beberapa kali tes IELTS, saya pernah ajar yang sampai 4 kali tes IELTS, dia baru datang ke saya, dia bilang, Pak, saya tes IELTS kok 5,5 terus writing-nya, nggak bisa 6. Nah, IELTS itu 0 sampai 9. 6 berarti Anda bisa menulis akademik lah, minimal S2 untuk di luar negeri. 5,5 berarti Anda standarnya standar anak SMA di luar negeri, bukan standar kuliah. Nah, setelah saya pelajari, ternyata rata-rata menulis esai itu menulis bebas tanpa rangka format,
Makanya meskipun sebagus-bagusnya bahasa Inggris Anda, vocabulary dan lain-lain, ternyata dia menulis mengarang bebas. Tidak terstruktur, Kak. Tidak terstruktur. Dia tidak paham apa namanya itu controlling idea. Jadi saya banyak melihat run on sentences dan lain-lain di situ. Saya kira itu permasalahan paling inti di situ. Dan kedua sama tadi dibilang Iksan tadi, kebanyakan orang mendaftar beasiswa, teman-teman daftar beasiswa, tidak mempelajari beasiswa itu, dia hantam rata semua beasiswa sama. Jadi esai yang sama kurang lebih dihantam rata semua beasiswa. Padahal untuk menaklukkan satu beasiswa beda. Anda mau ke Australia, lihat kerjasamanya dengan Indonesia apa, lihat perbandingan latar belakang beasiswanya untuk apa. Anda mau Fulbright itu dibentuk oleh Senator William Fulbright untuk mengurangi kebencian atau atas ketidaktahuan, dan itu untuk diplomasi negara. Jadi Fulbright itu ada latar belakangnya, kita isi esai sesuai dengan esai Fulbright. Anda tidak akan pernah lulus kalau esai Fulbright Anda sama dengan Chevening di UK, terus sama lagi dengan di ini. Itu tidak akan pernah lulus. Karena memang harus ditahu dulu apa sih yang mereka cari. Sama saya kemarin. Saya juga sama dengan Iksan. Untuk motivasi teman-teman yang cari beasiswa ya, saya umur 31 tahun itu baru kenal namanya beasiswa. Mungkin Anda belum 31 tahun semua. Itu pun baru kenal, belum dapat beasiswa, baru tahu oh ada beasiswa loh. Itu pun akhirnya dapat umur 31 tahun, dapat CCIP, program 1 tahun di Amerika. Umur 38 ini, sekarang ini, baru lulus S2. Itu setelah 6 kali mendaftar, saya 2 kali sama Iksan interview LPDP tidak lulus-lulus. Saya bareng sama Iksan belajar sama saya sama-sama belajar tidak lulus-lulus. Saya belajar, saya tidak lulus di Chevening dan lain-lain juga. Akhirnya tes yang ke-7 saya daftar Fulbright, itu pun kuota Fulbright itu cuma 27 orang, pendaftarnya 1.500. Lulusnya di situ yang paling susah malah. Dan satu yang paling membuat saya termotivasi juga waktu di tahun 2012 dapat beasiswa CCIP, itu remarknya Aminef, Yayasan Pengelola Beasiswa Amerika Indonesia, remarksnya oleh Bapak Anies Baswedan, dia member of board-nya. Bapak Anies Baswedan adalah Fulbright alumni. Saya ingat sekali kalimatnya, dia bilang begini, waktu ini sudah lulus ya, dia bilang, the moment that you're here, saat Anda berada di sini, dia bilang, there must be something unique about you. Pasti ada sesuatu yang unik bagi Anda. Jadi setiap kita pasti punya satu keunikan. Jadi keunikan Anda, originalitas Anda lah yang dibawa untuk beasiswa itu. Mungkin Anda tidak lulus di LPDP, mungkin Anda memang tidak cocok untuk di situ, tidak unik untuk bagi mereka. Mungkin negara lain bilang unik. Mungkin di Australia tidak unik. Bukan berarti Anda bodoh, Anda tidak. Memang beda kriteria setiap beasiswa itu beda. Setiap kriteria jurusannya pun beda. Misalnya di Amerika, kalau perempuan di Amerika berbasis gender, kesempatan Anda lulus lebih tinggi di Amerika. Apalagi yang jurusan yang seperti human rights, dan itu kesempatannya lebih tinggi lulusnya. Kalau Anda mau berbicara mengenai coastal line, mengenai kelautan, itu Anda ke Australia lebih gampang lulusnya. Jadi tergantung di mana Anda mau beasiswa, di mana Anda cocok, dan biasanya jarang orang yang daftar 1 kali langsung lulus. Itu sama dengan apa yang langsung pas semua kamu kriterianya, kamu beasiswa, itu jarang. Kira begitu. Jadi tidak ada kata terlambat lah. Saya umur 31 mulai kuliah S1 pun, saya pulang ke sini S1 saya dibiayai sama profesor dari Amerika. Umur 38 dapat beasiswa S2, itu setiap kali dapat beasiswa gini saya harus tinggalkan anak istri di rumah. Saya punya istri dan 3 anak, jadi bebannya mungkin Anda bilang, oh saya beban harus tinggalkan ini, wah saya juga beban saya besar kok di rumah saya tinggal. Semuanya bisa kok, asal kita mau. Dan memang seperti kata Iksan tadi, harus ya coba-coba dan coba lagi. Mungkin ini tidak cocok, sama dengan cari jodoh lah. Kurang lebih Iksan ya. Kalau jodoh ini Kak Sidin, Ihsan paling semangat ini. Siap. Kalau Kak Sidin, tapi cari yang lain. Ya. Tapi Kak Sidin, sebelum ke Rofika, kalau kita rangkum menjadi 3 nih Kak, apa 3 hal itu yang perlu kita perhatikan untuk kita nih yang sedang mencari beasiswa Kak?
pertama di syarat administrasi ya, syarat administrasi itu pertama. Syarat administrasi memang kita harus penuhi, dan itu yang di bahasa Inggris tadi, IELTS. Saya bukan endorse IELTS, tapi dengan IELTS itu kayaknya lebih mudah karena ada interviewnya yang biasa, dan esainya itu sama dengan esai beasiswa, typical structure. Jadi saya endorse di IELTS Anda perbaiki. Kedua beasiswa biasanya itu pembagian geografis. Mungkin geografis. Anda dari Bima, jangan ganti KTP ke Makassar. Banyak saingan menteri di Makassar, dari Bima sedikit. Oh iya. Saya dari Sulawesi Barat. Fulbright ini satu-satunya dari Pulau Sulawesi tahun 2019. Dan beasiswa tahun 2012 juga, waktu saya dapat, saya tanya setelah interview, saya tanya, Mbak, berapa orang pendaftar dari Sulawesi Barat? Nggak ada, cuma Anda. Jawabnya gitu. Saya dalam hati bilang, kuotanya untuk 50 orang waktu itu, kuota untuk 50 orang, dibagi 34 provinsi, saya pasti masuk ini, insya Allah. Saya bilang berpikir begitu. Jadi lulus juga. Jadi itu IELTS yang diperbaiki, bahasa Inggrisnya diperbaiki, administrasi. Oke. Yang ketiga yaitu tadi bounce back. Tidak ada kata, pokoknya harus coba dan coba terus. Tidak ada, beasiswa bukan untuk orang cerdas. Orang yang ulet, saya lebih lihat orang-orang ulet. Kenapa dia bisa cerdas, Kak? Yang terima beasiswa kok rata-rata orang cerdas, karena ulet ki belajar. Saya kira itu begitu. Kerja keras. Saya kira tiga itu. Ini kalau Rofika, bisa lah cerita-cerita kegagalan dan bagaimana semangatnya saat ini mengejar beasiswa nih. Sebenarnya kalau untuk cerita mengenai apply beasiswa itu belum cukup panjang jalan ceritanya. Karena saya tuh baru lulus tahun 2019 kemarin di bulan September. Nah, setelah itu kan langsung semangat-semangat tuh mau tembak beasiswa, perbaiki nilai skor-skor kayak TOEFL, belajar IELTS, dan lain-lain. Sebenarnya saya udah belajar IELTS sejak semester 3. Persiapan TOEFL juga sudah dari awal dan skornya udah baik gitu. Tapi ternyata setelah itu orang tua punya kehendak lain gitu. Orang tua mau, karena perempuan S2-nya di dalam negeri dulu. Jadi sekarang saya sedang nego-nego ibu saya dengan bilang kalau saya bisa lulus cepat di sini, bolehkah saya S2 kedua di luar negeri gitu. Jadi saya laksanakan dulu yang diwajibkan orang tua di sini. Jadi nanti semoga bisa belajar dari Kakak Mursidin, dari Kakak Ihsan, gimana karakteristik khusus beasiswa seperti Fulbright, LPDP, Chevening. Sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa hal itu dari beberapa tahun sebelum saya lulus, tapi ternyata orang tua ya karena perempuan ya begitulah, berbeda jalan yang boleh diambil. Ya. Mungkin Kak Sidin sama Ihsan ada saran buat Vika nih menghadapi ibunya yang masih belum memberikan izin. Ihsan dulu deh. Kalau bisa itu. Agak sulit sebetulnya kalau kita berbicara tentang orang tua ya. Mereka pasti selalu ada kebaikan yang dibawa dari setiap berkat orang tua, right? Nah, saya kira jalan tengahnya ya selesaikan dulu kewajiban yang sama orang tua, pun nanti lulus S2 dan mau ambil lagi S2 di LN, itu pun sebetulnya ada beberapa beasiswa yang tidak mengizinkan orang yang sudah selesai S2 ambil lagi S2 di LN, kayak LPDP, AS, dan mereka tidak singkat seperti itu. Nah, saya kira langkah yang kita ambil kalau saya pribadi sudah tepat untuk sekarang ini, masih muda juga. Beda case-nya kalau misalnya sudah usia 27, 28, saya kira untuk nego ke orang tua itu tidak berdosa dalam tanda kutip, tidak ada salahnya, kita diplomasi. Tapi untuk saat ini saya kira langkah sudah sangat tepat lah. Sembari tidak mengendorkan semangatnya kayak gitu. Sekalian nih Ihsan, kita karena sudah sampai di penghujung acara, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman mahasiswa di Indonesia yang sedang berjuang meraih beasiswanya. Well, simpelnya seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah meniatkan untuk kejar beasiswa, sembari menyiapkan berkas, tiap malam sebelum tidur, searching gerbang kampus yang kamu impikan, kemudian just imagine kamu ada di depan gerbang kampus itu. Saya kira ini sih visualisasi bagi kita untuk semakin menguatkan mimpi kita seperti itu. Bisa juga mungkin kita edit memang Bito foto di depan kampusnya.
Sangat bisa. Ya, buat Kak Sidin nih. Tapi Kak. Saya kasih saran dulu untuk ini. Ya, saran dulu nih buat Rofika. Iya. Begini deh, pertama kalau mau ambil S2 luar negeri, selama belum keluar itu ijazah S2-mu, berarti masih bisa daftar. Coba saja. Kan itu kalau lulus prosesnya lama lagi, 1-2 tahun lagi. Sebelum keluar itu ijazahmu, S2-mu, daftarnya memang S2 kan? Daftar S2. Kedua, sama sebenarnya dengan Iksan itu, namanya orang tua. Iksan bilang tadi, inspirasinya orang tua. Saya sendiri sebenarnya menyelesaikan apa yang dimulai ayah saya. Bapak saya dulu selalu bilang, saya menyesal dulu tidak ambil S2 saya di luar negeri. Dia dapat beasiswa di Goethe Institute di Jerman, sempat juga di Australia kemarin, tapi dia tidak pernah selesaikan S2-nya. Jadi saya juga melanjutkan sebenarnya, I am my father's second chance, actually. Okay. Jadi niatnya saya begitu, Dan tergantung dari niat kita itu tadi. Kalau tergantung niat kita kerja keras, tapi tidak ada yang mengalahkan berkah orang tua kan, Dan tapi selama kita bisa komunikasi dengan baik, beasiswa itu pun adalah jalannya. Yang kayak tadi sebelum keluar S2-nya cari, memang karena S3 itu akan sangat sulit, misalnya sulit didapatkan dan sangat sulit selesainya. Kalau kita S2 di dalam negeri baru S3 di luar itu sangat berat sekali. Semuanya kita mulai dari awal. Kalau di Amerika misalnya, kalau Anda S2 di Indonesia, Amerika itu sampai 4-6 tahun malah Anda S3 karena saking beratnya itu S3. Dan sebenarnya kalau masalah gender tadi dibilang menyangkut masalah perempuan, itu kalau Anda kuliah misalnya di New Orleans ini atau di salah satu kota di Amerika atau di Melbourne atau di Perth misalnya, itu jauh lebih aman dari tanda kutip. Saya lebih akan merasa aman di luar negeri itu daripada di Makassar dengan begalnya itu. Itu saya masih merasa lebih aman. Untuk teman-teman ya yang saya ketemu yang berjilbab, tidak ada masalah di luar negeri, aman kok. Tinggal calling ada masalah 911 24 jam standby 5 menit datang di situ polisi. Itu kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih. Teman-teman perempuan ini kalau mau kuliah di tempatnya Kak Sidin ini sudah ada gambaran kita aman di sana. Jadi Rofika kayaknya akan berubah pikiran dan akan semakin keras nih. Gimana Vika? Iya Kakak, semakin semangat mau nego sama ibu ini. Yang penting enggak nego uang panai sama ibunya. Oh iya, info juga, Melbourne itu selalu menempati peringkat 1 tiap tahun sebagai kota yang paling nyaman untuk dihuni. Aman dan nyaman itu. Belum pernah ada case perempuan yang mengalami tindakan kriminal di Melbourne, di kota seperti ini. Dan saya kira kekhawatiran orang tua itu wajar, tapi nanti bisa kita sampaikan ini kondisi kotanya. Dan ada juga beberapa teman-teman di Bima yang di Aussie bisa diminta pengalaman mereka seperti apa. Jadi saya kira untuk hal seperti itu yang dikhawatirkan, well, it is less likely to happen, I think. Oh iya, tambahan sedikit. Saya sebelum ke New Orleans, saya 1 bulan dapat program academic English di Michigan State University. Itu di Michigan, kota dingin di Amerika, tapi salah satu dekat dengan Detroit, salah satu kota dengan komunitas Muslim terbesar. Jadi sangat seperti di Indonesia saja, kita temukan di kantin, di kampus, orang semua pada berjilbab, di bus banyak Muslimnya. Di Michigan kayak seperti itu aja, aman. Michigan ya, Michigan. Terima kasih masuk nih, Kak, dalam sudah LPDP itu, Michigan State University. Siap. Rofika nanti makin bersemangat setelah ini. Sebelum kita closing nih Kak, saya sapa-sapa dulu penonton kita Tribuners di live YouTube Tribun Timur. Ini ada Diki Tanuwijaya, ada Taufik Hidayat, ada Ainul Nul, Kang Amin Vlog, Sobat Jatim hadir katanya. Ada Isil Nodade, Pasang Kayu hadir Kanda. Ada juga ini semangat khusus buat Vika Widya Nur Faradina. Mangat Vika. Ada juga dari Pangkal Pinang hadir bersama kita dan kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat seluruh narasumber yang telah bergabung bersama kita sore ini dan selanjutnya saya
kita masih akan ada obrolan tentang beasiswa dan rencananya saya sudah kontak beberapa teman juga dan insya Allah episode selanjutnya kita akan sambung dengan tips and trick menaklukkan beasiswa baik itu LPDP, Fulbright dan berbagai jenis beasiswa lainnya. Dan sekali lagi terima kasih buat rekan Ihsan di Melbourne. Semoga kuliahnya lancar-lancar dan segera balik ke Indonesia dan bagikan undangan pernikahan. Dan buat Kak Mursidin nih, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami dari Amerika meskipun dini hari beliau begadang menunggu live kita Tribun Timur Bincang Kampus. Terima kasih dan tak terkecuali buat adik saya Umur Rofika, terima kasih sudah bergabung dari Bima. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud dalam waktu dekat ini. Terima kasih Ki semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Munawar Ahmad, jurnalis Tribun Timur di acara Bincang Kampus selanjutnya. Dadah.